Gimana Mas? Udah agak tenangan kan habis sholat? Iya, Mbak. Ya gini deh Mas, nanti kita kan sekarang mau ke rumah mertua Mas kan? Nanti pas nyampe sana, mendingan kita intih dulu deh, daripada kayak kemarin kan pas kita kesana malah jadi ribut-ribut gitu kan? Tenang aja nih, Mbak. Bisa ketemu anak dari sisanya. Udah kalau gitu kita lagi dulu ya arahan dari kita ke gimana ya, biar ntar kita di sana nggak ada ribut lagi. Kali ini masih ikutin cara kita aja dulu. Oke? Bener kan itu semua? Itu rumahnya. Ya itu bener istilah Mas ya? Benar. Mbak, Apaan sih nih? enggak Mbak, ngobrol bentar aja Mbak. Bentar, Ini udah apaan sih mati? Iya Mbak, iya. Enggak, mati Mbak, ini mati cuma lampu aja. Cuma lampu aja Mbak, cuma lampu aja. Mbak tenang dulu, kita cuma mau ngobrol aja kok Mbak. Sebenarnya gini Mbak, suami Mbak minta tolong sama kita buat nyariin sama Mbak. anak Mbak. Lagi ngapain sih emak sama mbak tuh bantuin dia? Loh? Dia tuh emang orangnya tuh jahat. Sama saya aja nggak peduli, sama anaknya juga nggak peduli. Loh, jahat? Sama orang tua saya aja nih, nuduh yang enggak. Mbak. Sama orang tuanya sendiri aja juga begitu, ngelawan. Bentar, Gimana saya nggak ninggalin dia? bentar, Ninggalin Mbak. gitu, Mas. Sebentar Mbak. Mbak kalau nggak peduli, dia ngapain minta tolong sama kita buat nyariin Mbak? Lagi juga ngapain sih Mbak Mas bantuin dia? Saya ngerasain, saya ngalamin, saya ini istrinya. Enggak, soalnya Mas Doni tuh ngobrol sama kita, ngomong sama kita kalau yang nggak peduli itu sebenarnya Mbak. Enggak, dia yang nggak peduli sama keluarganya. Loh? Dia nggak nafkain sama sekali. Loh justru kan malah keluarga Mbak yang nggak nerima kehadiran Mas Doni. Iya. Kita udah Mbak, pernah semuanya itu bohong semuanya itu bohong bohong. dari mana buktinya? Saya nih Mbak yang ngalamin, bukan Iya. dia. Mbak, dengerin Dia tuh deh. emang bohong, semuanya yang diomong dia semuanya itu bohong. Ya Mbak tenang Saya dulu. ngalamin. Coba dengerin penjelasan dari kita. Jelasin deh waktu kita kemarin kesini. Kita datang ke sini ngobrol baik-baik sama ibu Mbak. Cuma kita malah diusir begitu ibu Ya Mbak. gimana nggak diusir? Emang dianya itu emang begitu. Ibu saya aja nih dituduh sama dia. Biar saya itu katanya pisah sama dia. Dia tuh pikirannya selalu negatif dulu sama keluarga saya tuh. Emang dia suka membalikin fakta, emang. Balikin fakta Emang iya. apaan? Enggak. Mas Doni pernah cerita sama kita kalau Mbak jalan sama laki-laki lain dan kita bener-bener pernah ngeliat Mbak boncengan sama cowok lain. Kita itu sengaja, Mbak. Lagi pula dia itu temen kakak abang saya. Gitu. Karena dia tuh selalu pikirannya tuh negatif mulu ke saya. Tapi beneran, Mbak nggak bohong. Yang kasar itu sebenarnya suami Mbak atau Mbak? Iya, Mas. Yang kasar itu suami saya. Dia emang nggak pernah nafkain anaknya, kasar sama saya. Masa sih? Lu nggak percaya loh? Selama ini malah bicarain terus loh Mbak. Dia khawatir banget sama Mbak. Enggak. Makanya saya nggak mau lagi sama dia begitu. Dia selalu kasar sama saya. Sama orang tua saya aja selalu nuduh yang enggak. Saya tuh udah capek. Bener-bener udah capek, Mbak. Mbak tuh salah bantu orang. Bener-bener salah bantu orang. Bukan Mas Doni yang dibantu. Kenapa sih harus bantuin dia? Bisa. Kamu mau apa sih, Mas? Ayo pulang. Ini Mana kita? Mas! Bisa. Mas Doni! Mas Doni sakit nih. Mas lepasin Mas! Dani! Doni, kamu ngapain kesini? Ibu nggak usah ikut campur. Saya mau bawa Risa pulang. Risa anak saya. Biar bagaimanapun Risa tetap istri saya, Bu. Tenang dulu. Risa memang istri kamu, tapi kamu sudah jahat sama anak saya. Mas Doni jangan gitu dong. Jahat kamu. Saya pulang. Mas! Bisa. Bisa pulang, bisa. Nggak mau. Mas! Mas! Ada ribut semua. Ada apa nih ribut-ribut? Saya mau bawa pulang istri saya, Pak. Iya, tapi jangan ribut. Ini wilayah saya. Saya RT di sini.
Saya tahu Pak, biar gimana pun dia tetap istri saya Pak. Mas. Jangan ribut, tenang, dengar saja. Saya ini RT di sini. Lebih tenang. Jadi ribut Kan udah janji sama kita tadi nggak akan ribut-ribut. Udah kalau begitu, kalau memang itu masalahnya, kita lebih bermusyawarah di dalam. Ngapain di jalanan? Malu-maluin aja. Bisa nggak musyawarah ngomong baik-baik? kan udah janji. Ayo Bu. Mulai yuk. Ini ada apa sebenarnya? Saya mau bawa pulang istri saya, biar gimana pun tetap istri saya. Ini Pak, Bapak harus tenang dulu, walaupun ini istri Bapak. Jangan ribut di wilayah saya, ini RT saya Pak. Bapak mesti ikut campur dah, ini istri saya Pak. Dengar dulu, kita harus bermusyawarah, walaupun ini istri Bapak. Saya tahu ini istri Bapak. Sudah hampir sebulan Pak dia nggak di rumah. Ya makanya ceritakan sama saya, biar kita selesaikan dengan musyawarah. Kan beres, enak. Oke, lu jelasin baik-baik di sini. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Anak-anak mana? Astaga. Bisa tenang nggak Pak? Bisa tenang nggak? Nggak bisa Pak. Biar gimana pun dia tetap istri saya. Jadi maunya apa Bapak? Saya mau bawa pulang istri saya. Saya tahu, saya di RT di sini. Bapak harus tenang, nggak boleh ribut di wilayah saya. Saya RT di sini, menguasai wilayah sini. Enak aja biar marah-marah. Bapak mesti ikut campur dah. Ini warga saya walaupun istri Bapak. Pak, gimana ini? Saya mau bawa pulang istri saya. Nggak, saya nggak mau pulang. Saya udah cukup menderita, Mas. Kamu ngomong apa Disa? Saya pulang. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Nggak mau pulang. Sekarang begini. Ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Apa sebenarnya Bu? Mbak Risa coba jelasin Mbak Risa. Apa bener Mas Joni ini kasar banget sama keluarga Mbak? Iya, dia terlalu kasar. Ah, bohong itu. Iya, Tenang Mas. sama ibu saya juga kasar. Nggak peduli sama anaknya. Mana ada seorang ibu memisahkan kita, tahu nggak? Nggak baik itu. Tenang dulu. Kamu aja tahu mikir yang negatif dulu. Tenang. Biar diserahkan ceritanya dulu. Kisahnya dulu. Diam. Emang dia begitu. Emang selalu begitu kebiasaan Iya. harus nggak boleh begitu Mas. Walaupun istrinya sendiri. Ya ibu nggak usah ikut campur. Bukan ibu campur, ini anak saya. Tenang Bu. Nggak boleh begitu Mas. Ini ibu kamu sendiri loh. Kamu belum belajar Sopan sedikit. Ayo Risa pulang, ayo Risa. Tunggu dulu. Tenang dulu. Gimana istri lo mau balik kalau lu kayak begini? Marah-marah. Mungkin bener yang diomongin istri lo ya kalau lu tuh kasar banget orangnya. Harus tenang Mas. Selesaikan masalah dengan musyawarah. Nggak boleh kepala panas. Risa, ayo pulang Risa. Sabar Baru Mas. jadi kasih tahu. Udah, sekarang tanya baik-baik deh Mbak Risa. Mbak Risa mau pulang nggak sama suami Mbak? Enggak. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang kalau Mas belum berubah. Tuh. Dengar kata istrimu tuh. Risa, aku masih sayang kamu. Enggak. Aku nggak mau pulang kalau Mas Tony nggak berubah. Risa, aku janji aku akan berubah. Risa, aku benar-benar minta maaf. Enggak, Mas. Kamu pasti bohong. Aku janji aku akan berubah. Enggak. Pasti kamu bohong, Mas. Bisa. Enggak. Aku benar-benar minta maaf, Risa. Aku minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf jangan sama aku doang. Sama anak kamu jangan kamu telantarin. Sama ibu aku. Sama ibu kamu. Iya, aku janji aku akan berubah. Kamu nggak bohong, kan, Mas? Aku janji aku nggak bohong. Janji. Iya, janji. Janji nggak telantarin aku. Iya, Risa, aku Anak janji. kamu. Ya. Maafin aku ya, Risa. Iya, Mas. Risa. Bu,
Saya minta maaf ya Bu, kalau saya punya salah Bu. Maafin saya Bu ya. Tapi kamu jangan buat kesalahan lagi ya. Iya Bu. Sayangi Risa, Doni. Iya. Iya, Ibu maafin. Astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini kita dibohongin. Kok tega banget ya? Ternyata selama ini yang kasar tuh Doni, bukan istrinya. Iya emang, jangan-jangan dia ditinggalin istri juga karena dia kasar sama orang tuanya, apalagi kasar sama istrinya. Anak-anaknya gimana ya? Pastilah. Orang istrinya tadi juga bilang kayak begitu kan? Pintar banget memutar balikan fakta sih dia. Ya udahlah ya. Ya, yang penting alhamdulillah mereka sekarang semua udah berkumpul. Doninya juga udah berusaha ngobrol baik-baik sama istrinya. Ya kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya yang ada di sini. Kalau jadi keluarga itu harus nggak boleh marah-marah, nggak boleh gampang emosi. Apalagi menjadi seorang kepala keluarga kan. Komunikasi emang selalu harus dijaga. Bener banget. Yaudah ya, kita balik kantor. Kita balik kantor aja. Ya kan udah ada Pak RT Iya sih. yang menjembatani mereka sekarang. Yaudah yuk. Yuk semua yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sepatutnya atau seharusnya seorang istri berada di dalam rumahnya bersama dengan suami dan keluarganya. Bahkan dalam sholat berjamaah saja itu hanya untuk laki-laki, untuk para suami. Perempuan sholat di dalam kamar di rumahnya. Namun memang saat kezoliman sudah tidak lagi bisa dicegah, seorang suami yang berlaku kasar, yang kalau menurut Al-Quran adalah faddan ghalidhal qalbi, artinya apa? Berhati keras dan kemudian berlaku kasar sehingga kemudian memaksa istrinya meninggalkan rumah. Dan ya di sini keluar rumahnya seorang istri dalam keadaan terpaksa dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian di dalam tayangan tadi sebenarnya keluarga dari suami yang berlaku kasar ini sebenarnya mengetahui. Sepatutnya sebagaimana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Apabila kita menyaksikan satu kemunkaran, apapun kemunkarannya, karena di sini keras dan kasarnya suami kepada istri adalah merupakan satu kezaliman dan kemungkaran. Nah, sepatutnya keluarga bisa mencegah dengan tangannya. Dan kalau tidak bisa, dengan lisannya. Sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang menyimpang dari aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan mempertahankan rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.